Ya Allah, Ya Latif, Ya Syadid, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Latif, Ya Syadid, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Latif, Ya Syadid, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin, 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 Ya Alim, Ya Khabir, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulil hikmah sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imana asanu khuluqah. Baik-baik orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kiram, saudara-saudaraku seiman seakidah, mudah-mudahan satu tujuan di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala jamaah majelis taklim at-tazkir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati rahimahumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kasih dan sayang oleh Allah. Dengan wujud sayangnya Allah adalah kita digerakkan dan diberikan izin waktu untuk berkumpul setiap malam Senin, memanggil dan menyebut serta mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, manusia khususnya umat Islam untuk diajak zikir ini sudah menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Kita melihat keluarga kita baik yang terdekat, apalagi wong yang jauh, yang dekat di depan mata kita. Kapan dia berzikir kepada Allah? Kapan dia menggunakan waktunya untuk mengeluarkan suaranya untuk memanggil nama Allah? Hampir tidak pernah, kecuali hanya sholat. Itu pun kalau sholat 5 waktu. Padahal perintah berzikir kepada Allah itu jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.
Untuk apa kita berzikir? La'allakum tuflihun. Allah ngomong supaya kau dengan banyak berzikir itu kau jadi orang yang beruntung. Jadi kita berzikir ini sebetulnya kalau penuh penghayatan, penuh kekhusyukan, penuh kesungguhan dan keikhlasan, berzikir memanggil nama Allah, yakin kita hidup ini akan banyak untung. Contoh, banyak ustaz-ustaz kiai-kiai ya, dia tidak begawe, gawenya cuma zikir. Alhamdulillah, anaknya makan, anak uang beli baju baru, ada rezeki beli baju baru, tak dibeli ke uang dan lain sebagainya. Uang punya motor, dia juga punya motor. Uang punya mobil, dia juga punya mobil. Uang punya rumah, dia juga punya rumah. Itu tandanya orang yang berzikir akan beruntung. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bersemangatlah di dalam berzikir. Ya, gelorakan asma Allah di dalam suara kita. Karena dengan suara memanggil nama Allah inilah suara kita bermakna, bermanfaat di hadapan Allah. Kalau nyanyi tidak ada manfaat di hadapan Allah, paling menghibur. Ya. Kalau kita ngomong, bercanda, ngobrol, kalau tidur 2-3 jam tanpa zikir kepada Allah, tidak bermanfaat di hadapan Allah. Hanya dengan zikir inilah kata Allah. Bahkan kata Allah, uang yang bisa kembali kepada Allah, uang yang bisa masuk surganya Allah itu adalah salah satunya dengan banyak-banyak berzikir. Zikir itu artinya ingat. Sholat itu adalah bagian daripada zikir. As-sholatu lizikir. Baca Quran adalah ingat zikir kepada Allah. Nah, lebih-lebih kita memang setiap malam Senin program meluangkan waktu Isya berjamaah sampai jam 9:30. Seminggu sekali program memanggil, menyebut nama Allah. Yakinlah, orang yang berzikir itu tidak akan rugi hidupnya kalau dia menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi tidak bisa juga cukup berzikir, maaf, begawe tidak, cukup berzikir, membuat dosa, wah ini tidak dapat beruntung, malah Allah tambah marah. Maka kita cari, kita gali, kita pelajari bagaimana orang yang berzikir ini yang dikatakan oleh Allah beruntung. Apalagi kita ini yang disebut, zikir itu kan artinya nyebut. Yang dipanggil adalah nama Allah. Subhanallah. Kita kalau nyebut nama Jokowi, katakanlah Jokowi itu jauh lah ya. Kita nyebut kalau ada mama kita di depan kita, ada mama kita di depan kita. Kita tahu mama kita itu baik, kita juga taat, kita juga baik dengan mama kita, nurut. Kita ngomong di depan mama kita, ya Allah mama, ya mama, wahai mamaku tolong aku mama. Yakin mama itu pasti akan nolong, tidak mungkin tidak nolong. Apalagi Allah. Maka saudara-saudaraku, program malam Senin ini untuk melatih, membiasakan diri kita, mulut kita ini untuk berzikir. Salah satu lagi manfaatnya adalah kaget begitu kita nak mati. Nah, ini mati kalau kita ini tidak mau kau ya, tidak mau kau cepat lambat tinggal tunggu tanggal main ya. Ketika kita akan mati namanya sakaratul maut. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang sakaratul maut keluar dari mulutnya senantiasa berzikir kepada Allah dengan kalimat apapun itu, ya, entah dia beristighfar, entah dia menyebut nama Allah, entah dia menyebut Allah, entah dia menyebut la ilaha illallah,
dakhalal jannah. Kata Rasulullah, pasti dia akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah mulut kita ini kaget begitu sakaratul maut mampu mengucap zikir kepada Allah? Jawabannya adalah tidak akan kita mampu kalau kita tiap hari tidak belajar berlatih mulut kita untuk berzikir. Nah, maka untuk kelas pertama berzikir lewat mulut baik dulu jadilah. Oke, kelas yang kedua masukkan di dalam hati. Zikir fi qalbi namanya. Zikir di hati ini tidak bersuara. Dimanapun mulai melek mata sampai mata terpejam, zikir di hati. Apa kemarin sudah ditunjuk zikir oleh Ustaz kemarin minggu? Ada yang ingat? Nah, Allah astagfirullah. Yang ingat berarti dia berzikir itu di hati. Lagi bermotor, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Lagi ngaduk semen, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Gawe yang selesai dapat istighfar, Allah ampuni dong. Daripada pegawai melambut, masak melambut, bermotor melambut, rugi. Ya, coba belajar. Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Lagi mandi, lagi nyuci, ya, hati berzikir. Nah, memang tidak mudah, makanya dibiasa ke itu yang kelas kedua. Kelas pertama begitu jadilah. Makanya mulut ini diajak berzikir. Ya Allah, ya Rasul, ya Allah, ya Salam. Jadilah dulu. Kelas pertama membiasakan mulut untuk berzikir. Coba kita ingat timbang-timbang. Mulut kita ini banyak mengeluarkan ucapan yang zikir, apa tidak? Rugi kita. Padahal hidup kita ini sebentar. Ya, alangkah indahnya lagi zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ismail. Lagi apa? Lagi zikir. Subhanallah, indah. Lagi zikir dia, tak tahunya mati. Nah, kemana? Lagi sujud mati. Kemana? Jangan sampai lagi mati kita di tempat yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Maka saudara-saudaraku, semangatlah karena Allah sangat sayang sama kita. Kita selalu disayang Allah setiap waktu. Maka malam Senin programkanlah. Ya, cukup 7-6 malam lah kita urusan dunia. Toh satu malam kita minta luangkan waktu untuk berkumpul memanggil nama Allah. Masa tidak sempat? Oke lah, tidak mampu 37 malam sampai malam 14 malam lah, sampai semalam 13 malam sama siapa keluarga di rumah nonton TV, sampai satu malam 2 minggu sekali. Tidak sanggup juga sudah 3 minggu 21 malam semalamnya berzikir, 20 malamnya tak kemana. Tidak sanggup juga sebulan sekali lah terakhir 29 hari tak kemana. Satu malamnya gunakanlah waktu untuk berzikir supaya kita tidak menyesal. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan kajian kita di dalam rangka untuk membersihkan hati kita, batin kita, agar kita bisa kembali kepada Allah. Karena orang yang kembali kepada Allah jelas di dalam Al-Quran bahwa mereka yang mampu kembali Allah adalah hati batinnya bersih dari segala macam penyakit. Maka program selanjutnya kita ngaji di At-Tazkir ini adalah untuk membersihkan hati batin kita dari segala nafsu-nafsu yang jahat, dari segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nafsu itu amat jahat. Bila dilatih dan menjadi jinak, maka ia akan menjadi sangat baik. Ia akan setia menjalankan seluruh ibadah dan meninggalkan semua kemaksiatan.
Kita ini ada nafsu di dalam diri kita. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seluruh nafsu itu sebelum dijinakkan dia jahat. Terasa itu Pak Bu. Ya. Contoh misalnya, aku ada sifat pemarah. Nah, sifat pemarah ini mesti dijinakkan, dikendalikan, dikontrol, ditundukkan. Ibarat menundukkan kuda liar. Bukan dihilangkan. Nafsu tidak bisa dihilangkan. Kalau nafsu dihilangkan, manusia tak bernafsu, itu bukan manusia, malaikat. Berhubungan suami istri itu kan pakai nafsu, tapi karena nafsunya dijinakkan, maka disalurkanlah dengan istri yang sah. Kalau tidak dijinakkan, maka dia mencari saluran yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka dijinakkan. Nah, kita belajar pecah mano, belajar menjinakkan hawa nafsu. Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini tadi ayatnya. Jadi tugas kita ini menjinakkan nafsu kita. Maka kata Rasulullah, perang yang sebenar-benarnya, yang sangat dahsyat besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Pada saat itu nafsu telah tenang, hilang kejahatannya dan tidak berhubungan dengan makhluk, maka ia akan bertemu dengan nasabnya, dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kita kalau nafsu kita mampu tundukkan, ya akan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah sangat mampu menundukkan nafsu Nabi Ibrahim. Ya, turun-turunnya sampai ke Nabi Muhammad. Maka kalau orang ingin berkumpul berjumpa dengan Rasulullah, tidak cukup baca sholawat baik, tapi bagaimana menundukkan nafsu kita, karena Rasulullah sudah mampu menjinakkan nafsunya. Jika ia telah keluar dari kumpungan nafsunya, ia berjalan tanpa keinginan dan hatinya menjadi tenang. Meski datang banyak tawaran dari makhluk, ia hanya mengatakan, aku tidak memerlukan pertolonganmu. Pengetahuan yang terhadap keadaannya menjadikan dirinya tak perlu meminta-minta kepada makhluk. Ketika telah sempurna kepasrahan dan ketawakalannya, maka dikatakan kepada api, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Masya Allah, ini hebat. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu, mampu mengalahkan amarahnya, mampu mengalahkan iri dan dengkinya, mampu mengalahkan sifat bakhilnya, mampu mengalahkan sifat dendamnya. Itulah orang yang hebat. Kenapa? Karena kata Allah, kalau nafsu telah tunduk, subhanallah, api pun tak mampu membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dibakar oleh Raja Namrud. 3 hari 3 malam itu Nabi Ibrahim dibakar. Apinya besar, sebesar rumah ini apinya. 3 hari 3 malam. Ya, kayulah habis. Begitu ditengok Nabi Ibrahim, kedinginan di dalam api itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah mampu menundukkan hawa nafsunya, sehingga Allah tundukkan makhluk-makhluk yang lain kepadanya, termasuk api. Api itu kan makhluk. Tidak ada sesuatu yang samar dalam pandangan Allah. Bersabarlah bersama Allah sesaat saja. Artinya bersabarlah dalam hidup di dunia yang saat ini, yang sebentar hidup di dunia ini. Sabar. Nah, sabar inilah mesti kita belajar. Sungguh setelah itu akan melihat kelembutan dan kasih sayang Allah selama bertahun-tahun.
Jadi kalau kita mampu sabar sesaat baik, maka kita akan menyaksikan keindahan di dalam hidup ini bertahun-tahun. Contoh, kita dihina wong. Kalau kita tidak sabar, kita akan hina dia. Hina, akhirnya belagu, akhirnya sikok mati, sikok di penjara, pembunuhan. Betul tak? Ini zaman sekarang sudah. Bermobil, bermotor, kena senggol dikit, tidak mampu untuk sabar, akhirnya belagu di pinggir jalan. Sikok mati, sikok terbuang masuk penjara. Karena tidak sabar. Coba kalau dia sabar, maka kita diajarkan oleh guru, kalau kita dihina, disakiti wong, ambek wudu, sholat hajat 2 rakaat, doakanlah wong yang menghina kita. Kalau kita dihina orang sabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Cuman kan teori itu berat. Makanya saking beratnya, kita program malam Senin inilah untuk latihan supaya yang berat tadi jadi ringan. Bersabarlah menunggu pertolongan dan kemenangan. Bersabarlah bersama Allah. Sadarlah kepada Allah dan jangan melupakan Allah. Janganlah engkau sadar setelah mati, karena sadar setelah mati itu tidak berguna bagimu. Nah, jadi kalau mati itu banyak uang yang mati baru sadar. Di Al-Quran banyak. Cobalah baca Al-Quran itu, terjemahannya dibaca. Ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Tuhan, tolong balik kami ke dunia sesaat baik. Nah itu kan berarti nyesel dia waktu hidup di dunia. Aku Ba'asodako, kami akan hidup bersedekah, kami akan ibadah, kami akan berzikir. Tolong hidupkan kami sejam ya Allah. Tidak bisa lagi. Ini yang dikatakan oleh buku ini. Jangan kita sadar setelah mati, jangan. Tapi kebanyakan kita biasanya mah itulah. Kalau sakit baru mulai sadar. Nah, kalau ketimpa musibah baru mulai sadar. Kapan sehat banyak duit baru nauzubillah min zalim. Tapi kalau banyak duit sehat, dia dituntut dengan hidayah Allah. Yakin dengan sehat dan banyak duit inilah juga bisa mengantarkan untuk dekat kepada Allah. Nah ini saja sekadar wawasan pandangan asupan makanan sang batin jiwa kita, supaya jiwa batin kita tidak gersang, supaya hati kita tidak mati. Maka perlu selalu diberi makan, minimal ya seminggu 1 kali lah kita kasih makan batin hati kita agar tidak khatamallahu ala qulubihim. Selanjutnya mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi hajat kita, tak perlu kita melapor kepada makhluk, karena makhluk itu lemah, ya. Curhat sama manusia juga tidak ada guna, karena juga manusia itu dia banyak masalah. Tapi curhatlah kepada Allah. Yakinlah kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoa memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Mari malam ini kita buka hati batin kita dengan ikhlas, berzikir, bermunajat kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita, doa-doa, cita-cita kita, cita-cita doa-doa anak-anak kita, semuanya malam ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sayyidil wujud imamil barakah, lidha'illah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma asturna bisidrikal jamil
Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antal azizul ghaffar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Allah ya salam salimna wal muslimin. 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 Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang senantiasa ingat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kehidupan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami ya Allah. Selamatkan kami, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat ya Allah. Hanya ridho-Mu yang kami cari ya Allah. Kepada Engkau lah dan tidak saat ini kami berserah diri ya Allah. Kami serahkan hidup mati kami, kami serahkan anak istri keluarga kami, kami serahkan usaha perjuangan kami, ibadah, iman dan takwa kami hanya kepada Engkau ya Allah. Totalitas monoloyalitas hanya kepada Engkau lah kami bertawakal ya Allah. Fid dunya wal akhirah bi qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Allah ya Rahman irhamna wal muslimin. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah Bapak Ibu saudaraku sekalian pengajian malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga doa kita dikabul, dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk zikir di hatinya masih dilanjutkan dengan Allah Allah astagfirullah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.